Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan kepada Ustadz Adi Hidayat yang telah melakukan kajian terhadap kitab karya Ki Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Di dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat, saya melihat banyak sekali distorsi-distorsi, pemotongan-pemotongan redaksi, dan ketidakjujuran, ketidakobjektifan di dalam mengkaji kitab tersebut. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji ulang dan menunjukkan di mana saja pemotongan-pemotongan dan juga ketidakobjektifan Ustadz Adi Hidayat dalam mengkaji kitab ini. Saya tidak ingin ada kebohongan yang mengatasnamakan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah. Fasal ini menjelaskan tentang ahli Jawa, penduduk Jawa yang berpedoman teguh dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayan ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisariha fi ardi Jawa. Dan fasal ini akan menjelaskan awal mula munculnya bid'ah-bid'ah serta tersebarnya bid'ah tersebut di bumi Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzi zaman. Dan akan menjelaskan macam-macamnya ahli-ahli bid'ah yang muncul dan ada di zaman ini. Qad kanal muslimul aktaril jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah muttafiqil ara' wal madhab wa muttahidil ma'had wal masrab. Orang-orang Islam di tanah Jawa itu pada zaman-zaman yang telah lampau mereka sepakat dalam sebuah pendapat-pendapat keagamaan. Mereka juga sepakat dalam madhab dan sepakat dalam rujukan-rujukannya. Fakuluhum fil fiqhi al-madhab an-nafis madhabil Imam Muhammad bin Idris. Nah, redaksi inilah yang kemudian dipotong oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada beberapa redaksi yang dipotong, nanti akan saya sebutkan. Yang pertama, beliau memotong fakuluhum fil fiqhi al-madhab an-nafis madhab Imam Muhammad bin Idris. Orang-orang Jawa itu dulunya mengikuti madhab Syafi'iyah, yaitu madhab yang didirikan oleh madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian di dalam Usuluddin, wa fi Usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Di dalam Usuluddin, penduduk Jawa pada awalnya ini mengikuti madhabnya Imam Abil Hasan al-Asy'ari, seperti yang diikuti oleh kaum Nahdliyin saat ini. Wa fi tasawufi ala madhabil Imam al-Ghazali. Dalam bidang tasawuf, mereka mengikuti madhabnya Imam Ghazali wal Imam Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah redaksi pertama yang dipotong. Beliau tidak mengupas bahwa Nahdlatul Ulama ini mengikuti madhab yang baik, yaitu madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Asy'ari, dan juga tasawufnya Imam Al-Ghazali. Ini satu redaksi yang direduksi. Beliau kemudian, Ustadz Adi Hidayat langsung loncat kepada alinea kedua. Summa innahu hadasa fi ami alfin wa salasimi'atin wa salasina ahzabun mutanawi'atun. Kemudian pada tahun 1330 muncul kelompok-kelompok yang beragam. Wa ara'un mutadafi'atun, dan pendapat-pendapat yang bertentangan satu sama lain. Wa aqwalun mutadharibatun, dan pendapat-pendapat yang saling menyerang satu sama lain, memukul satu sama lain. Wa rijalun mutajadibatun, dan juga ulama-ulama yang tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik pendapat. Nah, sampai di sini Ustadz Adi Hidayat membacakannya. Tapi kemudian beliau tidak mengupas redaksi setelahnya yang isinya adalah memuji kelompok-kelompok tradisional Nahdlatul Ulama. Faminhum salafiyun qaimun alama alaihi aslafuhum minat tamadhub bil madhab al-muayyan. Di antara kelompok yang ada adalah ulama-ulama salafiyun. Nah, salafiyun di sini bukan kemudian salafi wahabi, bukan, melainkan kaum tradisional yang masih konsisten mengikuti madhab tertentu. Wa tamasuk bil kutub al-mu'tabarah al-mutadawilah, dan berpedoman teguh dengan kitab-kitab kuning, yaitu kitab-kitab yang mu'tabarah, yang otoritatif, yang dipandang, al-mutadawilah, yang banyak tersebar di masyarakat. Wa mahabbati ahlil baiti wal auliya wa sholihin, dan kecintaan mereka kepada ahlul bait, para wali dan orang-orang soleh. Wa tabaruk bihim ahya'an wa amwatan, dan mengambil berkah dari mereka, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah mati. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur. Wa talqinil mayyiti wa shadaqah anhu, dan mentalkin mayit, mensedekahi mayit. Wa atiqati syafa'at wa nafitu wa tawasul wa hirdalika. Nah, ini redaksi kedua yang dipotong oleh Ustadz Adi Hidayat. Distorsi dan reduksi yang nomor 2 yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat adalah terkait dengan redaksi wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasid Ridha wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi.
redaksi ini tidak dibaca, padahal ini sangat penting sekali. Bahwa di antara kelompok-kelompok yang muncul di Nusantara ini adalah kelompok yang mengikuti pandangannya Muhammad bin Abdul Wahab dan Rasyid Ridho. Ini adalah kelompok-kelompok modernis. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengkritik Muhammad Abduh, tidak mengkritik Rasyid Ridho, tetapi Mbah Hasyim Asy'ari melakukan kritik kepada kelompok ini karena kelompok ini mengambil pendapat-pendapat dari kelompok Wahabi. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab yang sering mengkafirkan sesama kaum muslim, yang sering membid'ahkan sesama kaum muslim. Mereka juga mengambil wa Ahmad bin Taimiyah wa Tilmidhihi Ibnul Qayyim al-Jauziyah wa Ibnu Abdul Hadi. Mereka mengambil pendapat-pendapat dari Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Faharramu ma ajma'al muslimun ala nadbihi. Mereka mengharamkan sesuatu yang disepakati oleh orang-orang Islam atas kesunahannya. Wa huwa as-safar li ziyarati kubri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairihi, dan mereka berbeda pendapat terkait dengan persoalan ini dan persoalan yang lainnya. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah di dalam fatwa-fatwanya atau di dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza safara li i'tiqadihi annaha ay ziyarata kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jika orang Islam pergi ziarah ke kuburan Nabi dengan beriktikad bahwa itu merupakan perbuatan taat, maka menurut Ibnu Taimiyah hal itu diharamkan. Fasara at-tahrim minal amri al-maktubeh, dan keharamannya ini termasuk perkara yang pasti. Tetapi pendapat Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini dikritik oleh ulama lain. Qala al-alamah Syekh Muhammad Bahid al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi, bahwa Syekh Muhammad Bahid al-Hanafi al-Muti'i dalam risalahnya yang bernama Tadhhirul Fuad min Danasil I'tiqad, beliau mengatakan wa hadzal fariqu qad ubtuliya al-muslimun bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Orang Islam ini diberi ujian dengan keberadaan orang-orang Salafi Wahabi. Fakanu wasmatan wasulmatan fil muslimin wa udman fasidan yajibu qat'uhu. Orang-orang Salafi Wahabi ini orang-orang Puritan yang sering membid'ah-bid'ahkan, yang sering mengkafir-kafirkan, yang melarang ziarah ke kuburan Nabi ini dikatakan sebagai cobaan dan ujian bagi umat Islam. Mereka itu seperti cacat dan seperti pecahan di dalam kalangan kaum muslimin. Dan mereka seperti udwan fasidan, anggota tubuh yang rusak yang harus diamputasi agar tidak berpengaruh kepada umat Islam yang lainnya. Fahuwa kal majdumi yajibu al-firor minhu. Mereka semua itu seperti penyakit lepra yang harus dijauhi oleh umat Islam. Nah, maka dari sinilah kita jelas bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu mewanti-wanti kepada warga Nahdliyin dan juga umat Islam di Indonesia ini agar menjauhi kelompok-kelompok Puritan yang radikal, yang sering mengkafirkan, yang sering membid'ahkan, yang sering menyesat-nyesatkan sesama umat Islam. Maka saya sepakat apa yang dikatakan dalam kitab ini bahwa kita harus menjauhi yajibu al-firor minhu, harus menjauhi kelompok-kelompok radikal yang tidak moderat. Maka tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, tetapi redaksi yang sangat penting ini tidak diulas oleh Ustadz Adi Hidayat. Beliau langsung loncat ke redaksi lain, wa minhum Rafidhiyun, kelompok-kelompok Syiah Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa hal yang direduksi oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan tek-tek yang direduksi ini, tek-tek yang dilompati dan dilewati ini merupakan tek-tek inti, di mana Mbah Hasyim Asy'ari melakukan kritik kepada kelompok-kelompok Puritan Wahabi, dan di sisi lain Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengapresiasi kelompok tradisional, kelompok Nahdliyin yang konsisten mengikuti madhab Imam Syafi'i, mengikuti madhab Asy'ari, dan juga dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Di sisi lain, Mbah Hasyim Asy'ari juga mengapresiasi kelompok-kelompok Salafi tradisional NU, bukan Salafi Wahabi, yang masih konsisten kepada rujukan kitab-kitab kuning, yaitu Bil Kutub Al-Mu'tabaroh Al-Mutadawilah. Oleh karena itu, saya menghimbau dan juga mengajak saudara Ustadz Adi Hidayat untuk objektif dalam mengkaji kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, bahwa NU dan Muhammadiyah tidak perlu dibentur-benturkan, kita semua adalah saudara, tapi mohon untuk mengkaji karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya harus mengajak Anda semuanya untuk objektif dalam mengkajinya, tidak memotong-motong, tidak mereduksi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pembahasan. Fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Yang menerangkan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa penduduk Jawa itu semuanya sejak beliau hidup dan menulis kitab ini itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Teruskan dulu. Wa bayan ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Dan akan menerangkan awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Nanti kita akan lihat yang dimaksudkan bid'ah oleh beliau. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat sampai malam ini. Yang dimaksudkan ternyata bukan persoalan fikih yang dibahas di sini. Lebih daripada itu persoalan akidah. Ya, jadi bid'ah pertama itu bukan masalah fikih, masalah akidah. Kata beliau ada bid'ah itu kan sesuatu yang menyimpang, keluar dari tuntunan. Jadi ada aliran-aliran yang datang ke tanah Jawa, keluar dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu aliran menyimpang. Nggak benar, ya, bermasalah. Kemudian wantisyariha fi ardi Jawa, bagaimana penyebarannya di tanah Jawa? Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman, sekaligus menerangkan ya contoh-contoh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu di masa kini. Maksudnya masanya beliau. Masanya beliau. Saya baca langsung ya, saya agak cepat dan mohon izin kalau nanti ada sebagian yang saya lompati untuk menunjuk pada fokus yang kita bahas ya. Karena kalau kita bahas ini insyaallah sampai besok juga enggak kuat gitu ya. Baik. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu muslim Jawa itu seluruhnya muttafiqil ara'i wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Ya. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Saya percepat saja sampai kemudian ke paragraf yang kedua, di baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua, bahkan ketiganya. Thumma innahu hadatha. Kemudian terjadilah Thumma innahu hadatha, kemudian terjadilah fi amin 1330 hijriyatan pada tahun 1330 hijrah. Ya. Tahun 1330 hijrah. Ulang. Sekarang tahun berapa? 1438. Nah, berarti kalau 1438 dikurangi 1330 keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu dari sekarang. Ya. Beliau kisahkan. Tiba-tiba innahu hadatha fi 'ami 1330 hijriyatan ahzabun mutanawwi'ah. Muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Bukan kelompok biasa, tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Ya, sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi kata beliau tanah Jawa tadinya semuanya baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan, berbeda dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai menyimpang dia. Ya. Pelan-pelan, wa ara'un mutadafi'ah, bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang, melahirkan banyak persoalan-persoalan. Ya. Wa aqwalun mutadharibah, bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik. Ya. Itu tidak mudah. Tapi ingat betul ini ya, saya mau sampaikan ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu. Kalau Anda diberikan peringatan, sehari misalnya lupa, wajar tidak? Wajar. 2 hari masih lupa, wajar tidak? Wajar. 3 hari masih lupa, wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun, masih lupa juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun, masih ada juga. Ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk peringatan? Saya cepat ya, saya cepat dulu. Pertama, apa saja aliran itu ya? Apa saja aliran itu. Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini, tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali untuk menguatkan ya, untuk menguatkan. Baik. Di halaman ke-10 ya, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 3. Kalau Anda menghitung langsung paragrafnya bisa yang kedua, tapi kalau pecah bisa yang ketiga. Baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa minhum rafidhiyyun. Di antara aliran yang menyimpang yang disebut oleh beliau bid'ah ini yang datang ke tanah Jawa. Ya, minhum di antara mereka Rafidhiyyun adalah aliran Rafidhiyyun. Rafidhiyyun. Ya. 1 Rafidhiyyun. Kita turunkan katanya sehingga dipahami betul ya. Saya tidak terlalu senang kalau Anda menghafal sesuatu tapi tidak paham isinya. Ya. Rafidh ini menunjuk pada orang. Asalnya dari kata rafadha, yang menolak dengan keras. Ya. Bukan sekedar menolak, tapi kadang-kadang ada celak di situ. Ada amarah di situ. Itu rafadha namanya. Rafud, anak arfud, saya nolak, tidak bisa. Sambil mengecam, ya. Itu rafadha.